Salam jumpa kembali di channel Cilvi dan terima kasih buat dukungan dan support dari teman-teman semua. Dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows 10 yang sebelumnya. Di video sebelumnya saya jelaskan untuk cara mendownloadnya. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan untuk cara menginstalnya. Oke, itu saja dan kita langsung ke videonya. Pada langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memformat untuk harddisknya. Jadi untuk ini saya gunakan clean install atau install baru ya. Jadi di sini kita akan memformat terlebih dahulu untuk harddisknya. Tapi jika kita menggunakan harddisk yang baru, mungkin langkah ini tidak perlu ya. Oke, di sini saya akan buka menggunakan fitur yang tersedia di Windows. Kebetulan ini saya pakai Windows 10. Kita klik kanan di tombol Start dan kita pilih Disk Management. Oke, kita lihat dulu tampilannya. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada satu partisi nomor 2 ya, disk nomor 2 itu ada bekas, artinya harddisk yang lama ya. Tapi di sini tidak ada pilihan untuk delete partition ya, kita harus delete satu-satu ya. Artinya ya bisa aja, tapi saya biasanya menggunakan cara yang lain ya. Jadi kita harus hapus satu-satu secara manual. Dan apakah ini bisa secara otomatis menghapus semuanya atau tidak, ini belum tahu pasti ya. Tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi yang lain, namanya Partition Master ya. Ini aplikasi yang biasa saya gunakan. Jadi kita buka dulu untuk aplikasinya dan setelah terbuka ini kita bisa lihat untuk disk di bagian paling bawah ya, seperti yang tadi juga yang dari Windows. Nah, kalau di sini kita pada saat kita klik kanan di bagian bawah juga bisa ya. Di sini kita lihat di bagian bawah, kita klik kanan. Di sini ada delete partition. Jadi kita bisa mendelete secara langsung ya untuk dua partisi yang ada di bawahnya. Jadi kita jangan mendelete satu-satu, kita langsung ke bagian utamanya. Pada menu di atasnya kita klik kanan, kemudian kita delete all partition. Kalau di tadi tidak ada pilihan untuk itu, jadi di sini saya langsung saja klik kanan dan OK. Selanjutnya kita lihat sudah seperti ini tampilan, kita klik apply. Setelah itu klik yes dan dia akan memproses. Kita klik OK lagi dan kita tunggu sebentar, dia akan mengupdate ya. Dan sudah selesai. Jadi prosesnya tidak terlalu lama, tapi dipastikan ini sudah benar-benar dihapus ya. Ini sudah ada tulisan unallocated, berarti kondisi harddisknya sudah benar-benar terhapus dan siap untuk kita lakukan untuk penginstalan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita ke video berikut. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bootable flash disk, artinya menggantikan disk yang biasa mungkin yang lama ya kita gunakan disk. Kali ini kita lebih memfungsikan untuk flash disk menjadi bootable disk sebagai pengganti dari
semacam CD atau DVD. Di sini direkomendasikan kita menggunakan flash disk minimal 8 GB ya. Dan di sini saya akan gunakan aplikasi Rufus. Mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu, walaupun juga ada aplikasi yang lain, tapi ini lebih dikenal dan mudah, dan sudah banyak direkomendasikan juga oleh pengguna yang lain. Dan di sini kita langsung saja untuk menggunakan aplikasinya. Kita buka dulu. Ditunggu sebentar sampai ini sudah terbuka, dan ini flash disk yang lama yang saya gunakan. Saya akan menimpa lagi untuk data yang baru menggunakan ISO yang baru. Kita klik di tombol select, dan selanjutnya kita pilih ISO yang sudah kita download sebelumnya. Oke, kita pilih saja ISO-nya, kemudian kita klik open. Nah, dia akan dimuat. Nah, untuk pada bagian partition scheme ini kita ganti ke tulisan MBR ya. Dan untuk namanya di sini kalau teman-teman ingin mengganti silakan, dan kalau juga tidak mengganti tidak masalah. Tapi di sini saya akan mengganti saja biar bisa enak dilihat aja gitu. Oke, setelah selesai semua, kita lanjut dengan mengklik tombol start, dan untuk bagian ini kita klik OK saja, karena untuk hanya pemberitahuan bahwa data yang ada di dalam itu akan terhapus. Dan untuk prosesnya sendiri ini mungkin tergantung dari kecepatan juga ya, apakah dari flash disknya atau mungkin dari PC-nya. Jadi itu ada pengaruhnya juga. Jadi kalau di yang saya uji coba ini, yang saya gunakan pada saat prosesnya itu berjalan sekitar 25 menit, jadi cukup lama. Jadi untuk prosesnya saya akan skip saja atau percepat, dan kita akan langsung ke proses penginstalan. Ini sudah hampir selesai dan saya akan tunjukkan, dan ini tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa klik tombol close saja untuk kita lanjut pada proses penginstalan. Sebelum memulai proses penginstalan, kita colokkan dulu untuk flash disk yang telah dimasukkan ISO dari Windows 10 tadi. Untuk langkah selanjutnya, kita nyalakan komputer dan akan langsung masuk ke proses ini ya. Memang ada bagian-bagian yang terlewat. Untuk proses booting itu tidak sempat direkam. Jadi ini udah loading ke bagian Windows 10-nya. Jadi ini memang tergantung dari flash disk-nya juga. Jadi prosesnya terkadang agak lama. Kita tunggu saja sampai dia akan masuk ke, nah ini sudah masuk. Dan untuk selanjutnya kita tunggu dulu. Oke ya, ini sudah masuk ke menu Windows-nya. Kita selanjutnya tekan tombol next dan pilih install now. Di bagian ini teman-teman silakan untuk memasukkan
serial numbernya, karena ini memang original ya. Jadi kita harus gunakan serial number yang teman-teman dapat pada saat pembelian dari Windows 10 atau juga dari pembelian serial key ya. Oke, silakan masukkan untuk serial key-nya. Sesuai dari jangan sampai salah. Kalau salah biasanya ada pemberitahuan ada kesalahan, jadi kita harus masukkan serial number yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Untuk bagian ini memang saya tidak akan tampilkan karena kita menghormati dari publisher ya, dari Windows. Jadi saya tidak akan mempublikasikan untuk serial numbernya, tidak akan juga saya sebutkan nanti di deskripsi. Jadi silakan teman-teman dapatkan sendiri lewat pembeli atau juga mungkin ada cara lain. Jadi saya lebih ke sini, kita selanjutnya klik tombol next dan kita pilih accept. Selanjutnya klik next lagi dan pada bagian ini kita pilih yang opsi custom. Nah, selanjutnya kita klik tombol new dan karena ini harddisknya kecil, jadi saya tidak akan partisi. Tapi kalau teman-teman menggunakan harddisk yang besar, silakan dibagi untuk partisinya. Selanjutnya klik tombol next tadi dan ini kita pilih untuk partisi yang lebih besar untuk penginstalannya, karena untuk penginstalannya itu sekitar 20 giga ya kalau nggak salah itu untuk Windowsnya. Jadi jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar, karena sayang kalau untuk untuk sistemnya kita terlalu besar, karena data-data kan akan banyak yang terhapus jika terjadi error. Jadi kita pilih saja. Kalau saya rekomendasikan untuk sistemnya itu di kisaran 70 giga sampai 100 giga ya, tidak boleh lebih dari itu, tapi terserah ya, karena memang untuk Windows 10 agak besar, jadi kita butuh space yang besar juga. Artinya untuk instalasi dari program aplikasi yang kita install di Windows itu kan butuh penyimpanan yang cukup ya. Kita juga bisa menggunakan untuk harddisk yang lain ya untuk install aplikasi, tapi kalau untuk aplikasi yang utama saya kebanyakan menggunakan harddisk utama ya, yang bersamaan sistem, jadi tidak dipisah. Terkecuali untuk penyimpanan lain seperti data-data, file video yang butuh space yang besar, saya menggunakan untuk harddisk yang besar, tapi tidak digabung dengan Windowsnya itu sendiri, biar kalau terjadi kerusakan untuk Windowsnya tidak akan mempengaruhi dari harddisk yang lain. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ingin menginstal, saya sarankan gunakan beberapa partisi ya. Untuk terutama untuk sistem, kita gunakan partisi terpisah. Terserah ya, teman-teman juga mau gunakan yang lebih besar mungkin, terserah. Itu hanya saya rekomendasikan untuk ukurannya itu sekitar 70-an sampai 100 ya. Lebih dari itu juga bisa kalau memang ada banyak penggunaan dari aplikasi ya, karena memang aplikasi hari-hari ini sudah semakin besar dan membutuhkan space yang besar,
sehingga sangat terasa kurang kalau kita menggunakan penyimpanan yang kecil. Jadi terserah dari teman-teman, apalagi juga game ya. Kita tahu sekarang bahwa game-game sudah ukurannya sudah semakin menggila ya. Jadi untuk ukuran game seperti game-game apa ya yang terakhir saya dengar itu ukurannya sudah lumayan besar ya. Dan ya untuk game-game terakhir aja sekarang ini, karena memang grafik yang digunakan pada game-game hari terakhir ini sudah semakin tinggi, jadi kualitas dari atau size dari game itu sendiri itu dibuat semakin besar untuk menampilkan kualitas yang lebih baik. Artinya tampilan yang mungkin sudah lebih real ya di mata para pengguna ya. Oke, di sini untuk prosesnya akan sedikit lama, jadi saya akan skip saja. Nanti kita akan, karena prosesnya ada, kalau nggak salah ini bagian untuk extracting, dia copy dulu ke sistem, ke harddisk, baru selanjutnya ada proses penginstalan dan kalau nggak salah untuk proses finishing, baru akan nanti masuk ke semacam opening, baru nanti masuk ke tampilan Windows. Oke, ini saya lanjut saja mungkin ke bagian yang lain yang bisa saya jelaskan. Oke, ini untuk proses ini saya akan percepat saja, jadi nanti komputernya akan merestart untuk berlanjut ke proses finishing ya, biar nanti tidak terlalu lama. Dan dia kembali ke tampilan seperti ini, jadi masih dalam proses finishing ya. Jadi biar teman-teman tahu bahwa proses penginstalannya ini istilahnya lebih jelas ya. Saya tidak akan skip, hanya untuk waktunya saya agak percepat, biar nanti ketika teman-teman menginstal sudah bisa mendapat gambaran bagaimana proses saat kita menginstal. Buat yang masih baru ya, kalau yang sudah berpengalaman terbiasa menginstal Windows mungkin tidak ada masalah nantinya. Dan kembali lagi untuk masuk ke menu awal ya, nantinya sebelum nanti masuk ke Windows. Jadi prosesnya akan berjalan seperti ini. Mungkin semua tergantung dari kemampuan dari PC ya, atau juga hard disk dan segala macam, jadi kecepatannya berpengaruh. Kalau ini memang agak lama, jadi saya percepat supaya tidak terlalu lama nanti. Oke, dan di awalnya nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini sebenarnya saya memang agak lama ya, karena tampilannya dengan Windows 10 versi sebelumnya itu agak berbeda. Kadang kita bisa langsung masuk, tapi kalau ini dia meminta semacam panduan ya. Ini panduan dari yang namanya Cortana. Jadi untuk di sini saya agak bingung karena tidak ada tombol next ya. Jadi kita buat teman-teman yang belum tahu, di sini hanya perlu kita menekan ada icon mic dari 3 icon yang ada di bawah, itu yang bagian tengah. Nanti teman-teman bisa klik di situ. Dan ini sudah berubah.
dia sedikit memberi pemberitahuan. Mungkin kalau kita menggunakan headset ada suaranya. Dan untuk selanjutnya lagi kita akan menekan tombol mic. Oke, dan sudah bisa masuk. Nah, ini prosesnya. Dan kita di sini pilih region ya. Kalau di sini kita pasti pilih untuk Indonesia ya. Atau teman-teman pakai juga USA tidak masalah. Jadi ini penting untuk setting di bagian tanggal dan juga di jamnya supaya sesuai dengan settingan di wilayah kita. Dan untuk penggunaan keyboard saya biasa menggunakan US. Untuk pilihan lain juga saya skip saja. Dan di sini karena saya tidak menggunakan internet, jadi bagian ini saya skip saja. Dan untuk pilihan ini juga kita pilih yang continue limited setup. Dan untuk selanjutnya teman-teman isi dengan nama. Kalau biasanya di sini kita harus yang Windows sebelumnya kita harus isikan nama komputer dulu, baru kemudian nama pengguna. Kalau ini kita langsung masukkan nama pengguna. Untuk bagian password bisa teman-teman isi, bisa juga tidak. Dan untuk pemilihan bagian ini saya tidak merubah apapun, jadi saya accept saja. Dan untuk bagian history ya, jadi saya belum tahu pasti untuk penggunaannya, jadi saya pilih no saja. Dan dia akan memproses. Nah, ini sudah akan mulai di persiapan untuk masuk ke Windows. Jadi untuk bagian ini saya akan percepat supaya tidak terlalu lama. Oke, dan akhirnya kita sudah masuk ke tampilan dari Windows 10. Seperti ini tampilannya, ini Windows yang versi terbaru ya. Jadi kalau di versi lama itu biasanya bar di bagian bawah itu warna hitam agak gelap, dan ini warnanya putih. Nah, ini untuk tampilannya juga bagian dasarnya itu barnya sudah berwarna putih ya. Dan untuk tampilan lainnya juga hampir sama, tidak ada yang berubah, hanya mungkin dasar pewarnaan dari barnya aja yang dirubah. Dan untuk Windows Explorer juga masih tetap sama tampilannya, tidak ada yang berbeda. Mungkin karena ini nanti saya akan tunjukkan untuk versi dari Windows ini. Jadi ini cuma sebagai gambaran saja, saya tidak akan menjelaskan semua. Nah, ini kita akan lihat untuk tadi sistem dari Windows-nya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah itu Windows 10 Home ya. Jadi ini bukan Pro atau versi lainnya, tapi ini hanya untuk bisa dikatakan pemula ya. Oke, itu saja untuk panduan dari tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.